Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Indra Show Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat serta keluarganya. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini saya akan bercerita ringan-ringan terkait pengalaman saya ketika pecah telur. Tentu setiap pelaku ekspor, ya, eksportir tentu akan merasakan bagaimana sensasinya ketika mendapatkan order pertama kali yang biasanya disebut pecah telur. Nah, ini ya, saya akan share kepada Anda sedikit pengalaman supaya Anda termotivasi, karena semua pelaku usaha yang baru memulai, ya, seperti yang pernah saya alami juga, itu ada rasa bisa nggak ya ekspor gitu ya. Ada, tentu perasaan Anda juga ada seperti itu juga, atau kadang-kadang kita bisa kurang yakin. Nah, seperti di dalam seri yang lalu terkait dengan marketing langit, Anda harus ikhlas, ya, kemudian sungguh-sungguh di dalam menjalankan bisnis ekspor, sabar dan yakin. Nah, keyakinan inilah yang harus Anda perkuat bahwa Anda benar-benar bisa menjadi eksportir. Tentunya didukung dengan usaha yang sungguh-sungguh, manjada wajada. Nah, terakhir selain keikhlasan ada dengan sabar, memohon pertolongan Allah semata-mata agar terkabul apa yang jadi keinginan Anda semua. Nah, saya pun begitu. Saya dan Anda tentu juga ada perbedaan, ya. Kalau saya pribadi mempunyai background yang agak kurang bagus ketika memulai bisnis ekspor ini. Umur sudah 45 tahun, ya. Kemudian terlilit hutang, artinya kewajiban sehari-hari kita sudah banyak dan kita baru mulai start bisnis kopi dan berorientasi ekspor. Nah, bagi teman-teman yang fresh, artinya yang baru, tentu dari sisi persiapan, kemudian dari sisi manajemen serta keuangan, tentu insya Allah lebih baik lagi. Nah, sama dengan Anda juga ketika baru mulai, waduh, bisa nggak ya ini? Saya pun mengalami seperti itu. Nah, kami hanya melakukan apa? Ikhtiar terus, bersungguh-sungguh. Setiap malam mempromosikan, menjawab email, kemudian memperbaiki iklan, memperbaiki website, ya. Pagi hari kita keliling jualan kopi, produksi kopi dan lain sebagainya. Tetap kita jalankan sehari-hari di situ. Nah, suatu saat website saya ini banyak dilihat. Website saya waktu itu adalah adipaticoffee.com. Ini kok ada viewer dari Moskow, dan dia lihat dari berbagai halaman kami di website itu, termasuk subnya, sub halaman dilihat detail banyak Moskow. Nah, waktu itu kita berpikir, wah, insya Allah ini kayaknya tertarik nih. Kok dia rutin melihat website kami berulang-ulang. Nah, setelah itu baru ada kontak. Apakah ini menjual green coffee? Saya jawab dengan pasti, oh iya. Nah, semangat dia. Oke, saya mau beli green coffee, trial, bisa nggak? Sebesar 20 kilo kirim ke Rusia, 20 kilo kirim ke Rusia. Dan ini bagi kami sesuatu sekali, ya, 20 kilo. Dan dia begitu santai menanyakan persiapannya, ya. Jadi waktu itu dia minta green coffee 20 kilogram untuk dikirim ke Rusia. Saya juga semangat, wah, ini semoga pecah telur, karena dia sudah menyatakan order. Waktu itu dia tanya harganya berapa, karena waktu itu dia kirim link gambar
kopi Sangre, kopi yang coklat itu. Maka saya kirim dia harga kopi Sangre yaitu 150.000 ya, karena yang dia kirim waktu itu iklan saya, dia ngirim kopi Sangre. Saya bilang 150.000 ekuivalen, kita ekuivalennya dengan dolar waktu itu ya. Jadi harga rupiahnya 150.000. Dia bilang lagi, wow, great price, murah sekali nih kopi kamu. Coba Anda hitung lagi biaya kirim. Saya kira biaya kirimnya yang mahal. Oh ya, tunggu sebentar. Nah, di situ ya. Wah, kita udah tegang ini ya. Dapat orderan 20 kilo kopi Sangre ya. Dia bilangnya green coffee, tapi dia nunjuk kopi Sangre. Saya jual 150.000 waktu itu. Terus kemudian saya hitung ongkos kirimnya 20 kilo kurang lebih waktu itu ya via EMS itu kurang lebih 5 juta. 5 juta. Nah, saya kirim ke dia, harga kopinya sekian dolar, ongkos kirimnya sekian dolar. Oke, saya ingin transfer segera. Mana rekening Anda? Ini green coffee, betul green coffee. Nah ini ya, ada pertanyaan yang membuat saya menurut saya agak aneh. Dia menekankan green coffee, tapi gambar yang diberikan adalah Sangre coffee. Nah, saya tanya ke teman-teman yang terkait dengan kopi, bro, ini kalau yang disebut green coffee itu apa ya? Ya biji mentah pak, green bean pak, gitu ya. Saya tanya lagi, sepakat. Jadi teman-teman bilang ini adalah kopi mentah. Lah, kalau kopi mentah untung saya luar biasa ini. Waktu itu beli cuma kolaan 50.000, saya jual 150.000, untung 100. Dia bilang murah sekali kopi kamu, gitu ya. Akhirnya untuk memastikan, nah, jadi ini ya, jadi Anda kalau ada sesuatu yang tidak jelas harus reconfirm lagi kepada calon customer Anda. Saya pun begitu. Saya kirim lagi gambar. Brother, this is green bean coffee, biji kopi saya kirim. Kemudian roasted coffee, kopi yang coklat. Yang terakhir saya kirimi kopi bubuk. This is ground coffee. Terus dia merespon yang ground coffee itu, ground coffee. Ground coffee kamu kok warnanya coklat gitu. I want to green coffee warna hijau. Saya masih berpikir apa ini waktu itu ya. Ini tahun 2013 ini ya. Nah, dia kirim balik gambar kopi bubuk warna hijau. Dia bilang green coffee for diet. Wah, saya Google langsung. Green coffee. Betul, ternyata yang diminta itu adalah green coffee, di mana kopi mentah yang jadi tepung, jadi powder, itu disebut green coffee. Kopi untuk diet. Saya baca, saya nggak bisa ini. Saya nggak punya kemampuan untuk memproduksi seperti ini. Kenapa? Kopi itu sangat ulet sekali, ya kan? Yang roasted saja itu di Sangre 200 bahkan 200 lebih sedikit derajat Celcius itu aja masih utuh bentuknya, apalagi kalau mentah ya, sangat sulit untuk dijadikan tepung. Wah, saya berpikir gagal ini ya, dapat order itu. Saya bilang ke orang Rusia ini, sorry, saya tidak bisa proses green coffee. Jika memungkinkan Anda green coffee kamu proses di sana, saya potong 25%. Gitu ya. Maksudnya saya jual kopi mentahnya, saya potong 25%, saya kirim ke Rusia supaya mereka yang memproses. Nah, direspon balik, oh tidak, bagaimana kalau saya tambah 25% kamu kerjakan? Waduh, ini orang Rusia ini ngotot sekali nih ya. Kapan saya bisa transfer? Begitu. Wah, tunggu sebentar, saya bilang gitu. Saya mulai searching ya di Google, cari alat mesin yang bisa menghancurkan itu.
Terus ketemulah Bismil, ya penepung gitu, tahu ya, untuk menghancurkan biji-biji. Saya telepon gitu ya, saya telepon, Pak bisa nggak menghancurkan? Oh bisa Pak, bisa. Penjual penepung begitu, Bismil itu. Bisa Pak, kita semua biji bisa. Saya juga agak mikir-mikir nih, apa bisa ya penepung? Tapi saya juga belum yakin karena belum pernah coba ya. Apa bisa alat ini bisa menghancurkan biji kopi mentah itu? Saya pikir gitu ya, terus saya cari-cari, harganya sekitar 1 juta something gitu ya waktu itu. Nah kebetulan saya customer-nya nguber terus. Oke, karena sudah tahu kurang harganya ya antara 900, 1 juta, 1 juta 200 gitu ya. Nah dia nguber untuk transfer. Saya bilang, oke, saya kirim akun saya, rekening pribadi ya, rekening pribadi, ditransfer lah dari Rusia. Nah waktu itu saya langsung selisihnya itu, saya berpikir untuk membeli Bismil ya, penepung itu. Saya udah cari-cari, searching, asumsi saya jadi kurang yakin sebetulnya, tapi penjual penepung bilang, oh bisa ini Pak, bisa ini gitu ya. Nah begitu saya deal dengan penjual penepung itu, waktu itu saya ke Yogyakarta ya, kebetulan ada kegiatan di sana. Saya beli di Yogyakarta ke penjual mesin itu, tapi saya membawa sampel kopi. Saya bawa aja tenteng itu, Pak, Bismilnya berapaan gitu ya, tapi kita udah tahu harganya dan itu udah oke Pak, tapi sebelumnya saya mau tes. Kemudian saya ke pasar di Jogja, sambil bawa contoh. Di situ kan ada yang melakukan penggilingan ya, maksudnya Bismilnya gede-gede banget itu, gede-gede banget waktu itu, dan itu banyak saya pakai di situ. Pak, saya mau itu Pak, kopi mentah saya itu dijadikan bubuk Pak. Oh bisa Mas, masih jalan-jalan aja ke sana, udah nanti ini ditinggal. Saya bilang enggak Pak, saya tunggu aja. Santai aja, ini banyak, kita sudah biasa melakukan menghancurkan biji ini, mesin kami bisa gitu ya. Mas jalan-jalan aja, nanti sudah jadi bubuk, tenang aja gitu ya. Jadi petugas pekerja yang jasa penggilingan itu meyakinkan saya, tapi saya sendiri kurang yakin. Saya harus cek betul nggak ini, kalau ini hebat, wah pas saya bisa hancur betulan. Nah waktu itu giliran saya kopi mentah saya mau dimasukkan di Bismil itu, dimasukkan di situ. Nggak ada 1 menit itu mesin itu mati terus ya, listriknya jeglak gitu ya, mati terus gitu. Terus besok terus diulang lagi, jeglak, mati lagi, bener-bener nggak yang keluar tuh dikit gitu. Terus itu yang antri itu udah ada banyak itu yang antri yang mau melakukan penepungan itu ya. Saya paham bahwa nggak bisa. Terus Pak, ya sudah Pak, kalau nggak bisa Pak, jadi kapan? Mohon maaf ya Mas, ternyata nggak bisa Mas. Oke Pak, kapan? Jadi sudah saya ambil, saya waduh ini saya harus menghancurkan ini karena sudah beli penepung dan saya sudah dapat transfer, jadi harus saya kerjakan menghancurkan kopi mentah ini menjadi green coffee. Green coffee, mulailah. Jadi waktu itu untuk mengurangi mesin itu saya pertama nggak tahu, langsung Bismil itu saya kasih 1 kilo. Ini ordernya 20 kilo, ordernya 1 kilo. Begitu kita puter itu karetnya terbakar ini ya, saking panasnya nggak kuat dan itu nggak keluar. Saya mikir lagi, apalagi di daerah saya di Depok itu kan saya akan melakukan itu setelah bapak-bapak yang lainnya bekerja gitu ya. Jadi mesin ini baru jam 9 itu baru kita putar, dung gitu ya. Nah ini kadang saya sampai istri ya bercanda ini, wah order pertama ya, sulit ini. Saya akhirnya berangkat ke Pasar Senen, beli lumpang yang dari besi itu ya. Gunanya untuk apa? Menghancurkan ini dulu supaya biar lebih ringan gitu ya. Maksud saya begitu. Akhirnya saya beli ke situ. Saya ambil 200 gram kopi, gak hancur 200 gram. Wah ini saya bilang istri saya, wah ini
kak tangan ini dempal ini terus begini nih. Nah itu nggak bisa, mau nggak mau akhirnya kita menggunakan dismil itu. Apa yang kita lakukan, mau nggak mau harus dihancurkan ini kopi ini. Ordernya sudah datang, sudah dapat duit ya. Akhirnya saya tepung itu, saya hancurkan itu satu sendok, krek gitu, supaya nggak terbakar lagi karetnya. Gitu, satu sendok, krek, berhenti, panas, terus gitu. Jadi saya bilang, waduh berat ini dapat 20 kilo per hari-hari ini, giling gitu ya waktu itu. Kita ya bercanda aja dengan istri saya sambil, waduh ini order berat ini, 20 gitu ya. Habis itu kita hancur, terus kita grinding ke mesin grinding Sangara itu, kita grinding, sudah karet, terus kita ayak. Habis itu sisanya itu kita grinding lagi, kita ayak terus gitu. Akhirnya berhari-hari itu ceritanya, berhari-hari dapat order itu. Akhirnya kita pengiriman pertama 10 kilo ya, 10 kilo. Waktu itu kan ekspor kopi itu harus punya yang namanya EKS ya, waktu itu ya, eksportir kopi sementara, karena kopi masih dibatasi ekspornya. Saya belum punya. Saya coba DHL pasti sudah nggak bisa. Saya akhirnya ke MS yang ada di Fatmawati. Saya bilang, ditanya apa? Kopi. Oh kopi. Harganya berapa? Sekian, 7. Nggak ditanya macam-macam. Alhamdulillah. Berangkat. Kiriman pertama mereka minta kemasan 1 kiloan. Ya, kemasan 1 kiloan. Jadi langsung dikemas 1 kiloan. Terus kami disuruh bikin stiker pakai semuanya bahasa Rusia. Nah, kita tinggal copy aja. Terus kemudian kita kasih stiker semua, kita kirim 1 kiloan. Shipment pertama kita kirim waktu itu packingnya pakai packing yang kertas craft itu ya. 1 kilo untuk kemasan 1 kilo 6.000 rupiah. 6.000 rupiah. Kita kirim lancar. 10 kilo kita proses lagi. Beberapa hari ya, 10 hari kalau nggak salah itu dapat respon. Oke, sudah kita terima kopinya. Respon pertama adalah packagingnya itu tidak bagus, ya, wrinkle. Jadi kan memang kertas ya, 6.000. Packagingnya kurang bagus. Gitu. Jadi dia bilang tentang packagingnya. Gitu. Terus shipment kedua saya mulai ganti aluminium foil ya. Aluminium foil itu harganya 600 rupiah untuk yang kemasan 1 kilo, 600 rupiah. Nah di situ, jadi saya kirim shipment kedua, dia bilang good packaging ya. Bahkan yang murah itu ternyata dia bilang good packaging ya, kita stiker. Nah waktu itu saya juga dikomplain mengenai stiker ya. Stiker itu ternyata ada tulisan yang hilang ya. Saya kan nggak bisa bacanya itu, tulisan Rusia kan aneh gitu ya. Ada sesuatu yang hilang, kepotong, saya nggak tahu ya, nggak tahu. Saya komplain di situ. Nah terus, nah ini terus terang aja nih, ini nggak bagus ya, nggak boleh dicontoh ini. Jadi saya berharap semoga nggak dapat order lagi dari dia. Jadi sudah berhari-hari ngurusi melakukan itu membuat tepung itu green coffee. Nah saya kan gemuk nih, saya coba, katanya itu diet. Aduh rasanya kayak itu loh, kayak rumput dikasih air panas itu, terus ada minum itu, rasanya nggak enak belas ya. Jadi ini pengalaman saya pertama kali seperti itu. Kemudian setelah itu memang tidak ada order lagi ya. Satu mungkin penjualan kurang bagus, bisa jadi kurang sesuai dengan harapan dia, bisa jadi ya. Tapi saya pribadi sendiri juga tidak berharap dapat order lagi waktu itu ya, karena kesulitan di situ. Nah setelah saya pelajari, memang bisa jadi mereka menganggap bahwa green coffee itu sudah jadi bubuk itu hijau, dan itu tidak mungkin. Karena apa? Karena tingkat pemanasan waktu grinding itu membuat warna kopi mentah itu pecah menjadi putih, ya, menjadi putih. Dan
saya coba perhatikan pabrik-pabrik besar yang recommended yang menjual green coffee. Kebetulan pabrik itu juga rekanan kami juga menjual, warnanya juga nggak putih, tapi dia punya kemampuan untuk menjual membuat green coffee itu waktu itu. Jadi tahun 2013 ini kami sudah ekspor namanya green coffee itu ya, kopi itu diet, tapi ya sekali itu aja. Nah, tapi setelah kita ekspor itu, alhamdulillah kita masukkan ke website main market Rusia gitu ya. Terus kemudian mulai berlanjut ada order dari Taiwan, dari Hong Kong, tapi berupa green bean. Dan makin lama ya, dari kecil saya mulai mempersiapkan diri karena udah mulai ada yang 1 ton, 2 ton, 3 ton. Nah itu akhirnya kami mempersiapkan internal perusahaan kami supaya kami bisa ekspor sendiri. Jadi saya harus membuat legalitas dan mengurus yang namanya EKS, ya, eksportir kopi sementara. Dulu agak ribet ya, sekarang kopi sudah bebas. Nah itu ya sedikit pengalaman saya tentang bagaimana kita dapatkan order untuk pecah telur. Walaupun order Anda pecah telur itu bisa 1 kilo, 2 kilo selama dibayar, itu sudah ekspor. Dan Anda jangan ragu-ragu, tulis di profile Anda, company profile, ekspor ke negara mana, ya. Itu untuk membranding perusahaan Anda supaya besar di mata konsumen. Nah, ini sedikit cerita ringan, semoga ini Anda bisa termotivasi bahwa pecah telur itu pun mengasihkan, walaupun awalnya juga agak tegang, ya. Dan setiap pecah telur itu beda-beda. Ada pecah telur yang retail, ada pecah telur yang LCL, ada yang pecah telur yang full container. Ini membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.